Ketika hal itu terjadi ya kita menanggung resiko ketika hal itu sudah terjadi ya. Tergantung bagaimana diri kita untuk memperbaiki hal itu ketika hal itu terjadi. Bagi saya begitu saja sih. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Silakan Bang. Bang Blender silakan. Abang tanggapin aja lah bang. Dia ini mending, dia ini nggak paham kitab nih bang, mungkin kasih pencerahan. Iya, itu teori kan ya, itu teori. Tapi pada prakteknya tidak seperti itu. Pada prakteknya kenyataan memang hampir di setiap wilayah, setiap daerah kita temukan kasus yang sama. Bagaimana seorang wanita merasa tersakiti, merasa tersisihkan dengan suami, selingkuh, menikah lagi dan seterusnya. Jadi itu tidak manusiawi memang. Keadaannya secara teori bagus, harus memilih. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Saya banyak teman-teman saya, teman kantor ya yang dulu biasa mewakili kemudian pendeta di gereja berkhotbah. Tapi kelakuan di belakang istri, saya tahu karena saya sering sama-sama dengan mereka. Jadi yang ada hanya kemunafikan gitu loh. Berbaik-baik depan bini, tapi di belakang bini kelakuannya hancur. Kalau laki muslim, apa yang ada di depan istrinya itu juga yang di belakang. Kalau dia mau menikah ya izin. Izin baik-baik. Kalau diizinkan nikah, kalau enggak diizinkan ya tidak. Itu di Islam. Jadi dia manusiawi. Tuhan pencipta langit dan bumi mengetahui keadaan makhluknya. Yang laki-laki cenderung suka kepada wanita. Yang wanita suka kepada perhiasan. Seperti itu. Saya rasa hal ini tidak sesuai dengan teori di prakteknya. Kalau kita dengar Kristen berbicara cukup satu istri, nggak boleh dipisahkan, ya itu teori dan itu tidak manusiawi. Yang masuk akal itu ya ajaran Yesus, bisa mendapatkan istri berlipat kali ganda, baik di bumi maupun di surga. Nah, itu keren. Begitu juga nabi-nabi, hampir seluruhnya diberitakan banyak istri. Gitu. Saya rasa begitu, saudara siapa namanya? Saudara Pandi. Yang merasa oten silakan naik. Jangan malu-malu, ucing di bawah. Ketik 3 bang, biar dijambak sama hostnya. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Ketik 3 dalam 1. Ini temanya terlalu berat ini. Yesus lahir tanggal berapa? Iya, berat. Gak bakal ada ayatnya lagi. Terlalu berat itu. Oleng. Memang bang, oleng. Karena gini bang semalam kan rumah kami kan kena medan banjir ya kan. Sumatera, aku pun kena juga ya kan. Bang Faruk, semua kena parah. Jadi tahun lalu juga gitu juga kena. Nah, medan parah. Jadi aku nggak pernah ngungsi lagi, nguras ini. Udah emosi aja, ku mati listrik. Ini hidup lampu, ku hajar Oten ini. Ini pemikiran aku itu aja nih. Ini Oten pasti buat salah ini, ya kan? Jadi inilah aku bawa tema tanggal 25 Desember ini. Kenapa di akhir tahun? Aku begitu bang tanya. Kenapa selalu di akhir tahun ya? Apa masalahnya ya? Kan begitu. Nah, tanggal 25 Desember ini hari kelahiran Tuhan. Ini menduga-duga, ini masih duga. Hari kelahiran Tuhan. Bisakah? Kalau tidak ada datanya, bisakah Tuhan itu murka? Atau kita sebagai umat Islam, kan gitu kan? Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Merayakan hari kelahiran Tuhan, merendahkan Tuhan, menyebabkan murka Tuhan. Nah, jadi kesitulah semalam aku kejar konten itu. Cobalah, kalau tidak ada datanya, paling tidak kita menggaungkan, ya kan? Menggaungkan, menyadari dan punya kesadaran agar jangan sampai bencana itu terjadi kepada kita. Itu loh yang gua harapkan. Alhamdulillah,
matahari udah mulai nampak, wah udah bisa jemur pakaian. Kalau nggak 3 hari betul-betul nggak berhenti hujan bang, gila. Ajab ah. Iya, tiap tahun. Karena kejadiannya tanggal 25 November. Apakah ini peringatan menuju tanggal 25 Desember? Ini dugaan bang, dugaan kan gitu. Makanya aku bilang sama Oten ini, buktikan dugaan aku ini salah. Gitu loh. Kalau tidak ada datanya, berarti kan ini sebuah fitnahan. Siapa yang menentukan tanggal 25 Desember ini gitu loh. Itu kan sebuah fitnahan kejahatan. Tuhan dipitnah lahir ya. Dipitnah lahir. Kan sebuah fitnahan ini. Jadi Tuhan murka. Ya. Iya. Betul. Bisa jadi, karena hampir setiap mendekati Desember kayak gini keadaannya. Benar. Karena sudah separuh dari penduduk bumi memperingati kelahiran Tuhan. Mungkin murka Tuhan turun gitu. Nah kalau murka Tuhan turun kan tidak milih merek. Ya. Yang beriman, yang tidak beriman semua kena. Iya, Oten banyak kena. Yang Oten di Sibolga banyak kena. Sampai sekarang belum hidup bisa dihubungin. Ya ini kan artinya dugaan. Ya artinya kita punya kesadaran introspeksi lah. Akhir tahun kan introspeksi. Terkhusus kita juga yang Islam kan. Karena Allah tidak dilahirkan, tidak pula diperanakkan. Kan gitu, itu yang pertama kan. Agar kita juga Islam juga selalu introspeksi diri. Kita tidak bisa menghilangkan ini sudah tradisi kan. Sudah diakui oleh negara, nggak bisa kita hilangkan. Hanya saja kesadaran. Dengan adanya kesadaran kita, mudah-mudahan Allah tidak memberikan murka kepada kita itu loh. Dan kepada Oten juga, kalau tidak ada datanya, kenapa dilakukan? Bisakah dia marah? Ini fitnahan loh. Aku nggak lahir tanggal segitu kok disebutkan tanggal segitu, kan gitu. Apakah ada perintahku? Kan tidak ada perintahku. Nah, bisa juga dia murka. Betul. Ayo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, Dinda semuanya. Insyaallah. Ya tadi tuh saya ada pertanyaan kepada mereka Bang. Menurut perkataan Yesus di Matius 15 nomor 9, itu ditujukan kepada siapa? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu ditujukan kepada siapa? Umat Kristiani punya kitab suci, umat Islam punya kitab suci. Yang manakah kedua kitab ini yang dijadikan betul-betul pedoman bagi umat yang mengimaninya? Apakah umat Islam ataukah umat Kristiani? Umat Islam berpedoman kepada Al-Quran, diperintahkan untuk tunduk kepada perintah-perintah yang ada di dalamnya. Nah, Bible, bagaimana dengan umatnya yang mengenal, yang mengakui itu adalah kitab suci Kristen? Apakah mereka beriman dan mentaati segala perintah yang ada dalam Bible, atau ada perintah-perintah lain yang mereka taati? Kan seperti itu Bang. Nah, pertanyaan seperti itu, ada 2 Kristen tadi langsung lompat terjun dari Monas Bang. Enggak sanggup mereka menjawab. Demikian Bang. Silakan mungkin Abang bisa menambahkan Bang. Sebenarnya kalau kita lihat perikopnya ya, data ini kan bercerita tentang orang-orang Farisi yang datang dari Yerusalem. Kemudian bertanya jawab kepada Yesus. Lalu ada ungkapan, percuma mereka beribadah kepadaku. Tapi itu kan nubuat. Itu nubuat yang dibacakan kemudian oleh Yesus. Kalau nggak salah itu dari kitab Yesaya. Artinya bahwa mereka menyindir orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Karena mereka disebut orang munafik. Kenapa? Mereka menteorikan segala sesuatunya, tapi pada prakteknya mereka tidak melakukan teori yang mereka ucapkan yang adalah firman Tuhan. Tapi yang mereka praktekkan kemudian yang adalah perintah manusia. Nah, ini berefek kepada saudara-saudara kita Kristen memang. Karena setiap prosesi keagamaan Kristen itu prakteknya tidak pernah diperintahkan. Contoh makan babi, tidak bersunat, Natalan 25 Desember,
tahun baru, tidak bersunat mingguan, ke gereja itu perintah-perintah ibadah, proses ibadah yang tidak pernah diperintahkan, tapi itu hanya perintah manusia. Jadi kena kepada orang Farisi dan orang Kristen dalil itu. Begitu Dinda Erik. Iya, Masya Allah. Memang betul Bang. Itu memang harus ditujukan kepada Oten memang Bang. Makanya pertanyaan tadi saya itu tidak ada yang bisa mampu mereka untuk menjawabnya. Karena berat bagi mereka. Jadi terus setelah kita mengkaji ya Bang, saya sendiri pribadi mengkaji bahwasanya percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Artinya mereka ini mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Terkait kepada 25 Desember itu kan tidak ada di abad pertama Bang. Munculnya itu ketika setelah adanya konsili Nikea kalau nggak salah di abad keempat. Disitulah muncul pertama kali tentang perayaan hari ulang tahunnya Tuhan mereka seperti itu. Gitu Bang. Iya betul. Kenal Bible. Masih berat kayaknya Gurunda ini. Tapi harus diajarkan memang. Sama seperti apakah Yesus lahir tanggal 25 itu kan sudah sering kita hantam itu ya kan ya. Nah ini yang belum. Kalau kita di Islam kan jelas bagaimana Allah memberikan legitimasi, memberikan validasi terkait dengan kitab yang kita pegang sebagai petunjuk, yaitu Al-Quran. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 180 berapa itu? 85. Kemudian Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian surah Al-An'am ayat 92. Kemudian Al-Araf ayat 204. Ada lagi di surah An-Nahl 98. Ayat-ayat tersebut memberikan validasi tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qara'tal Quran. Jadi Nabi Muhammad menyebut Quran, mengenal Quran, mengajarkan Quran. Berarti mendapatkan validasi dari Nabi Muhammad, kitab yang digenggam umat Islam hari ini. Bagaimana dengan Bible? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filemon, Timotius. Apakah Yesus mengenal buku-buku itu? Nah, ini penting. Kalau Yesus mengenal buku itu, apa tanggapan Yesus? Bisa enggak buku itu dijadikan sebagai panduan beragama? Panduan hidup, bertuhan dan bermasyarakat. Bisa enggak? Ada enggak validasinya? Kalau tidak ada, lalu apa dasarnya kita ingin menjadikan buku-buku itu sebagai runutan, sebagai tuntunan? Kalau tidak ada validasi, tidak ada kemudian legalitasnya dari Yesus. Sama seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau tidak ada pengesahan, ngapain undang-undang itu kita jalankan? Dalam berhubungan sesama anak bangsa, aturannya kemudian secara birokrasi, aturan-aturan yang ada di pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, camat, desa, dan seterusnya. Supaya apa? Aturan itu dipakai untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, aturan yang mereka pakai berdasarkan dengan buku tersebut. Buku ini ada enggak validasinya dari Yesus? Itu penting. Katanya pengikut Yesus. Lalu buku panduannya Bible. Ada enggak Yesus mengajarkan itu? Kalau enggak ada, lalu apa dasarnya mengatakan surat-surat Paulus itu adalah benar? Buku Lukas itu benar. Buku Matius itu benar. Buku Markus itu benar. Buku Yohanes itu benar. Apa dan bagaimana dan siapa yang membenarkan buku-buku itu? Mengambil buku-buku di pasar, di Gramedia ngambil, terus jadikan sebagai panduan hidup. Siapa yang memberikan validasi?
Siapa yang punya otoritas? Ayo. Bahwasanya buku ini sah, valid untuk dijadikan sebagai petunjuk kehidupan menuju kepada keselamatan. Siapa? Yesus? Enggak. Hasem, Elohim? Enggak juga. Lah, lalu siapa, Rek? Siapa yang coba? Ada nggak yang bisa menjawab orang-orang Kristen? Kalau tadi malam sih bukannya menjawab, malah kesurupan semua. Tapi pada endingnya mereka mengakui bahwa Yesus tidak mengenal Bible. Nah udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bubar. 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 Gulung tikar. Jual, jadikan masjid. Ada agama, kitab sucinya nggak ada validasi. Taurat tervalidasi oleh pembawanya, Nabi Musa alaihi salam. Daud tervalidasi oleh Nabi Daud alaihi salam. Apa? Buku Mazmur atau Zabur. Injil tervalidasi oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan juga tervalidasi oleh Yesus. Lukas. Nehi. Markus. Tidak. Lalu pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Kata siapa? Kata Lukas. Ada enggak validasi dari Yesus? Dek Nara. Lalu siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ada enggak validasi cerita itu dari Yesus? Tidak ada. Lalu? Akulah Alfa dan Omega. Oh ya? Ya. Di mana itu tertulis? Di kitab Wahyu. Yesus tahu enggak tentang kitab Wahyu itu? Yesus beri validasi enggak? Enggak. Lalu? Mau dijadikan pedoman iman? Iya. Lah, Yesus sendiri tidak tahu buku itu. Gimana ceritanya? Kalau orang menjadikan sebuah buku sebagai tuntunan masa atau bercocok tanam, tidak masalah. Ini masalah keyakinan, Om. Ini masalah keselamatan dunia akhirat. Buku yang dipakai sebagai buku panduan, buku yang tidak ada pengesahannya kemudian dari tokoh yang dianggap sebagai junjungan. Siapa dia? Yesus. Siapa penerima firman? Yesus. Siapa yang mereka imani sebagai firman yang turun ke muka bumi? Yesus. Siapa yang bersama-sama dengan Tuhan? Yesus. Siapa yang dipilih oleh Tuhan? Yesus. Siapa yang menjadi dutanya Tuhan? Yesus. Siapa menjadi jalan keselamatan? Yesus. Tanya Yesus. Yesus. Ya paman, adakah engkau mengenal buku Kristen yang mereka imani, yang mereka jadikan sebagai buku suci untuk menuhankan dirimu? Apa kata Yesus? Nehi nehi merica ketum merjahe. Enggak ada Yesus mengenal buku-buku itu. Lalu kita orang Islam mau ikut-ikutan. Mau ikut-ikutan masuk mengimani buku itu, buku yang tidak ada validasi dari Yesus. Jangan mau. Jangan mau. Jangan karena Indomie kemudian kita mau membuang Al-Quran demi buku yang tidak jelas asal usulnya ini, yang tidak dimiliki, yang tidak memiliki legalitas, stempel akurasi daripada Yesus itu sendiri. Harus ada stempel Yesus dong. Cap jempol kayak atau apa? Kalau tidak ada ya buku ini apa? Cerita tentang Yesus. Sama ketika nanti bom-bom sudah meninggal dunia. Terus ada orang yang bercerita tentang bom-bom. Yang punya buku tidak pernah bertemu dengan bom-bom. Tapi bercerita tentang bom-bom karena dia melakukan penyelidikan. Bom-bom ini
matanya bola, hidungnya mancung ke dalam, bibirnya tebal kayak pisang. Kumisnya yang kiri 13 lembar, kumisnya yang sebelah kanan 12 lembar. Jenggot seperti sarang lebah, mata bola, pusarnya buncit kayak bola kasti, kakinya besar kayak pohon kelapa, tinggi 50 cm, berat badan 250 kilogram. Nah, diceritakan tuh. Tapi Bom tidak pernah memberikan validasi dan membenarkan buku itu. Hanya orang bahlul yang percaya kepada buku itu sebagai firman Bom. Ini Bom bersabda. Sementara Bom tidak pernah kemudian bertemu dengan penulis. Itu namanya dongots. Lebih mementingkan kenikmatan-kenikmatan yang disajikan oleh buku itu daripada kevalidan buku itu sendiri. Apa yang diajarkan dalam buku itu? Oh, tidak ada siksa kubur. Wah, asik ini. Oh, bukan lagi hamba Tuhan. Wah, paling asik. Oh, kita ada ini anak-anak Tuhan. Wah, asik kali ini. Mati langsung terjun ke surga. Wah, keren kali. Apalagi? Boleh makan babi. Wah, keren. Makan segala. Wah, mantap. Gak ada lagi aturan. Wah, keren kali. Lah orang peluklah buku itu. Jadikan sebagai kitab suci. Kenapa? Karena sesuai dengan nafsunya. Coba buku itu di dalamnya isinya. Jangan kau makan ini. Jangan kau makan itu. Potong nonotmu. Kuduskan hari ini dan seterusnya. Mau nggak mereka? Pecinta-pecinta duniawi, orang yang menjadikan dunia ini sebagai surga, tidak mungkin mau menerima buku seperti itu yang ada aturannya. Tapi kalau orang yang bebas, mau hidup ngapain saja, selatnya hewan, pasti menerima buku itu. Meskipun mereka nggak tahu bahwa buku itu tidak ada validasinya. Meskipun mereka tahu bahwa buku itu tidak ada validasinya, mereka tetap saja akan percaya buku itu. Kenapa? Karena selaras dengan nafsunya. Itu. Nah, silakan Anda jelaskan ke kami di sini, Tante Martin, apakah Yesus mengenal buku Bible Anda? Silakan. Cuma bodoh. Silakan. Cuma. Apakah Yesus mengenal buku Anda, buku Bible Anda? Nangis dia nangis. Silakan dijawab. Nangis dia nangis. Cuma. Enggak kan? Cuman bisa gitu. Cuman bisa kayak gitu. Nah, kenapa? Karena isi perutnya kemudian diganggu. Kenikmatan-kenikmatan duniawi yang mereka rasakan ini merasa terancam. Diusik kesenangannya. Iblis kalau diganggu kesenangannya begitu. Padahal diajari supaya menggunakan akal sehat. Bagaimana bisa Anda menjadikan sebuah buku untuk petunjuk kehidupan keselamatan Anda, tapi isinya cuma ilusi. Buku itu tidak ada validasi. Buku itu tidak dikenal oleh Yesus. Terus Anda jadikan sebagai panduan hidup. Itu namanya koplak. Ya, cuman mau pamer kebodohan kayak gitu. Kamu ditanya lo Tante. Saya tanya kepada Tante Martin. Apakah Yesus mengenal Bible? Ya, cuman begitu. Ditonton sama Kristen yang lain kecewa. Kristen yang lain, aduh wakil kita yang naik begini. Kayak gini bukan manusia ini bang, longor. Yang Kristen yang nonton di bawah berharap ada Kristen yang bisa menjawab, malah dipermalukan. Besok-besok langsung minta syahadat. Kenapa syahadat bang? Aku kecewa dan semua oten. Tak ada yang bisa diandalkan. Ditanya tentang Bible, entah kemana-mana jawabnya. Islam lebih paham Bible daripada mereka yang naik. Padahal ngakunya sarjana. Ngakunya pastor, ngakunya pendeta.
Giliran dikasih data dia malah yang bertanya, itu tertulis di mana? Mungkin karena fokusnya selama ini hanya duit. Foolish. Ditanya baik-baik loh. Sama seperti kalian bertanya kepada kami, apakah Nabi Muhammad mengenal Al-Quran? Kami langsung menjawab, ya. Beliau sendiri berkata, Huzu Al-Quran min arba'ah. Tuh, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Belum lagi dalam ayat suci Al-Qurannya dijelaskan, Sahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Jelas. Tapi giliran kalian ditanya, apakah Yesus mengenal buku Bible? Bom-bom bodok. Bom-bom bodok. Bom-bom bodok. Cuma naik di sini ngatain bom-bom bodok. Gimana itu? Ayo silakan saudara Oten naik, jelaskan ke kami. Kami menghargai. Silakan Berso. Silakan. Silakan Anda jawab. Muhammad menulis Al-Quran. Nabi Muhammad tidak menulis Al-Quran, tapi Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran itu. Beliau menghafal Al-Quran, yang menulis para sahabatnya. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Nabi Muhammad menyebut kitab Al-Quran ini. Nabi Muhammad menyebut, Nabi Muhammad mengajarkan kitab Al-Quran. Menulisnya para sahabat. Iya, setelah beliau menulis Quran. Oh enggak, beliau tidak menulis Quran. Beliau bukan kayak Paulus, penulis. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quranul Karim dan para sahabat menghafalkan. Para sahabat kemudian menuliskan. Subhanallah. Kalau beliau yang menulis, sudah pasti semakin banyak orang yang ingkar orang-orang dongo, cuplis tuyul yang akan mengingkari Quran itu. Sedangkan bukan beliau yang nulis, orang-orang cuplis tuyul, pecinta babi, itu tidak suka dengan Quran. Masih menuduh itu karangan Nabi Muhammad. Apatah lagi kalau beliau yang nulis. Gitu. Sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Dia situ Nabi Muhammad menyebut Al-Quran, mengajarkan tentang Al-Quran. Nah, apakah Yesus mengajarkan tentang buku Lukas? Mengajarkan tentang buku Matius, buku Yohanes, buku Markus, buku Roma, Galatia, Filipi. Apakah Yesus mengenal buku-buku itu? Itu pertanyaan. Silakan Anda jawab. Jangan cuma besar mulut. Sedikit-sedikit Yesus, sedikit Yesus. Yesus, 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 Yesus. Pas ditanya buku yang kau jadikan sebagai panduan agama, Yesus kenal enggak? Enggak. Bingung langsung. Langsung kentut keluar kelereng. Oke, kita sapa, izin Ronda. Kita sapa Kins. Cuma anjing kau itu. Naik gitu. Jangan diturunin, biarin, jangan diturunin. Ditanya baik-baik gitu. Jangan diturunin. Jawab aja bang, gak usah emosi. Kan pertanyaan Kamu sederhana. itu congor doang, kalah debat dengan kayaknya kecil saja kamu udah kalah kok. Biarin Kamu aja saya congor kalah. sekian, Ini sekarang saya bertanya. Apakah Yesus mengenal buku Bible? Ala kamu kenal Muhammad enggak? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim, fuck off you. Ya Allah ya Karim. Jawab Bahas dulu bang. kita orang bahas itu. Jangan emosi, jangan emosi. Apakah Congor kamu Yesus itu kenal congor Bible? doang. Kalah debat dengan Bang Eka itu kamu seperti anjing kok. Apakah Yesus mengenal Bible? Debat dengan Eka say. Apakah Yesus mengenal Bible? Mana jawabannya? Kenapa kayak Apakah Allah anjing? kenal Muhammad?
Kenapa kayak anjing? Apakah Allah kenal Muhammad? Kenal dong. Allah itu maha tahu. Mana? Annallaha sami'un alim. Allah itu maha tahu, maha mengenal. Itu dalilnya. Allah maha mengenal, Allah maha tahu. Sekarang apakah Yesus mengenal Bible? Jawab dong. Allah maha tahu. Allah itu, kamu punya Allah itu. Jangan menghujat saya, baik-baik bertanya. Apakah Yesus mengenal Bible? Kenapa kesurupan? Anjing kau itu kalah debat. Katanya Gurunda. Kenapa kamu sebut makananmu, Yang masuk ke dalam tubuhmu itu anjing. Daging anjing ada di badanmu. Darahmu darah anjing. Spermamu berasal dari daging anjing. Kau suntik istrimu, yang masuk ke rahim istrimu adalah sperma anjing. Lahirlah anakmu menjadi anak anjing. Anak anjing. Itu 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 21. Aliteng disebut sebagai anjing dan babi di situ. Jangan kau naik di sini manggil anjing. Oh, itu makananmu. Anjing dalam tubuhmu itu, Kau kalau bernapas, napasmu itu bau napas anjing, bau anjing napasmu. Keringatmu pun bau babi, bau anjing. Kau meludah itu rada rasa babi. Kentutmu bau babi. Keringatmu keringat babi baunya. Alamak, kau pun yang keluar babi. Aduh, parah. Orang tanya baik-baik kok kayak gitu. Jangan emosi lah. Ini edukasi. Kita mau tahu buku yang kalian selalu revisi. Yang kalian genggam, kalian pakai, kalian ajarkan kemudian kemana-mana. Itu Yesus tahu nggak? Belum lagi di hotel-hotel milik orang Kristen, selalunya di kamarnya itu disimpan sengaja ditaruhnya Bible. Pret! Kalau dia dibilangi anjing di Bible-nya, dia disebut anjing oleh Yesus. Makasih Pak, sahabat. Masya Allah. Saya masuk hotel, beberapa hotel saya sudah nginap. Setiap saya masuk ada Bible di situ disimpan. Pret! Sengaja disimpan, tidak malu simpan Bible-nya di situ. Ih, pede kali, Bah. Disimpannya begitu dibaca, yang kita baca langsung buka Amsal, nggak sengaja Amsal dibuka. Mungkin sengaja disimpan itu supaya mungkin juga ada wanita-wanita yang sudah disiapkan. Anda sudah disimpan buku itu kan? Nah, ini terasa sebentar ini habis baca ini pasti dia nelpon ke resepsionis. Adakah? Nggak malu orang buku itu Yesus aja nggak kenal. Disimpannya Bible di kamar-kamar hotel itu. Sementara mereka sendiri nggak baca. Pengunjung Islam disuruh bacanya. Ini kan penyakit. Ayo dong teman-teman, jangan naik kesurupan. Kalian yang makan babi, kau tuduh pula kami babi. Kan heran saya. Oh, tapi kan kalian oten ya, ngapain saya heran? Oten memang begitu, Gerunda. Oke, kita ini sapa Kensi. Apa yang disampaikan Kensi? Bob, kau ini perjelas dulu ya sebelum kau diskusi. Kau Kristen? Ya, saya akan perjelas bahwa Saya tanya, kau Kristen? iya, keresahan itu akan kau itu ada kupingmu. Bukan keresahan. Saya tanya Keresahan agama. Kristen, jangan keresahan. Sudah Tadi pindah ini nama agamanya Kristen jadi Kristen. Ada yang bilang ini Gerunda, ada yang bilang dia Agama nyaman. resah dengan rumah. Katanya Makanya kalau kau enggak terus terang, kau tendang kau turun. Kau Kristen, perjelas dulu.
ya jangan resah dengan Zuma. Karena Kau Kristen. jika Anda resah, kasih tidak akan berguna bagi Anda. Anda belum berkasih kalau Anda masih resah. Indomie. Ujung-ujungnya Indomie dan jarum pentul. Kolonisasi. Yudarel. Kristen, saudara? Kasih. Macam kita nggak tahu sejarah aja, kasih pula kau bawa. Dia itu ngaku-ngaku ini Gurunda dan bilang dia menyamar. Gak jelas orangnya. Yudaril Kristen. Saudara? Halo? Jangan kalian malu sih, saya percaya Bob Cel. Jangan malu dengan keyakinan kamu tuh. Banggalah kau, pikul salibmu tuh loh. Bangga kau dengan Tuhanmu yang mati terkutuk itu. Kok malu-malu? Ditanya apa? Jawab. Coba ini Piksu. Orang India kah? Piksu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan, Bang? Ya, salam sehat semua. Ya, terutama sama Bang Zuma. Amin. Makasih Bang. Doakan bagaimana Islam itu yang sesungguhnya. Semoga Allah selalu melindungi Bang ya. Amin. Makasih ya Bangku, makasih. Ya, asal Lombok Bang. Au. Emang gak ada planning untuk ke Lombok Bang ya? Planning ada, rencana ada. Iya. Mataram. Planning ada ke Lombok nanti DM aja. Siap. Insyaallah. Oke, itu aja, Bang. Siap itu aja sih. Sehat selalu semua. Oke, Bang. Iya, Terima amin. kasih. Makasih. Assalamualaikum. Makasih lalu Fiksu. Makasih. Siap Bang Zuma, siap ditunggu. Kasih. Kusai Risai, Kristen Muslim, saudara? Muslim. Waalaikumsalam. Satu. Apa yang disampaikan, Bang? Silakan. Lanjut aja. Lanjut. Bang. Oke, Bang ya, ini Gurunda lagi mau diskusi. Kita naikkan dulu Oten ya, Bang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acung. Ya, halo, selamat malam. Malam, Kristen, Bang. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya Muslim, Bu. Silakan apa disampaikan, Bang? Ini Silakan. saya dari Bali. Saya sangat ngefans sekali sama Bang Juma ini. Alhamdulillah. Ya, saya dari Bali, Bang. Saya Muslim. Saya sangat Alhamdulillah. ngefans sekali sama Bang Juma. Saya suka lihat konten-kontennya dan live-live-nya, Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Bang, gitu aja, Bang. Saya Makasih. gitu aja. Oke, makasih, Siap. Bang. Kita turunkan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, NH Rasio. Kristen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong yang naik Kristen ya, teman-teman, saudara Muslim tuh. Kristen dulu biar ada diskusi. Apa yang disampaikan, Bang? Ada Bang. Ada Kak. Mau Silakan. untuk Bang Zuma. Boleh. Lanjut. Saya heran juga nih untuk Bang Zuma. Ya. Apa yang menyebabkan tentang masalah antara Muslim dan Oten ini kita kan? Terlampau keras betul kayaknya kan? Perbedaannya cuman tentang Yesus dianggap Tuhan. Itu mungkin kepercayaannya. Kita paham juga kalau Oten ini kadang-kadang akalnya kurang-kurang panjang juga kalau kita lihat. Terus Iya. Siapa yang narik turun? Dapat diturunkan. Kasaf, Syukran. Ya, Bu. Kristen Muslim, ya, Bu. Yang tarik turun siapa orang?
Pakai sarung lagi, sarung yang ditarik, kasihan nih. Bagaimana kalau ndak pakai celana dalam itu guru ndak? Mana itu dong? Ya Bu, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang naik Kristen dulu ya, saudaraku yang di bawah ya. Iya. Salam sama Bang Juma. Sikat Bang Juma, jangan. Iya, makasih. Purnama. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Kristen. Selamat sore. Kristen separuh. Berarti belangko itu Gila separuh. belang. Separuh. Selamat pagi. Gimana itu separuh Bang? Kristen. Bang Haji, Bang Aidil, Bang Haji Aidil. Sehat selalu Bang di sana, lagi umrah saudara kita dari Singapura. Lanjut, Purnama, kenapa kau bilang kau separuh? Separuh sedeng. Separuh Islam. Mati bicara. Karena tidak pernah sembahyang. Selamat malam Bang Zuma. Dompala nu itu besar numo. Dan dulu kredit Kristen toh, kredit Kristen. Kristen, saya Kristen. Oke, mau diskusi toh. Kau diam dulu. Kau turunlah, ndak jelas kau Purnama. Kau pergi dulu kau cebok. Bunda, saya tak mau diskusi. Saya cuma mau bertanya soalan pada Bang Zuma, boleh nggak? Kau hanya mau bertanya, terus kau kabur, nggak mau ditanya. Iya, mau bertanya aja tentang Islam, Bunda. Oh, silakan. Abang Zuma, saya ada terbaca, saya ada terdengar di satu hadis. Tapi saya kurang cermati dari siapa. Ada seorang Nasrani ni, ada seorang Yahudi dan Nasrani membawa dosa sebesar gunung. Lalu dosa itu ada orang Muslim ni membawa dosa sebesar gunung. Namun dosa itu dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Di mana keadilan Tuhan? Itu aja Bang Zuma. Itu di mana Bang kejadiannya? Ada di hadis lah Bang Zuma, tapi enggak, maksudnya kejadian itu terjadinya di mana? Itu di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Berarti kalian ketika masuk ke akhirat sudah bawa dosa atau kagak? Ya semua orang pasti ada bawa dosa lah Bang Zuma. Enggak, tunggu dulu. Orang kafir ketika sudah meninggalkan dunia, apakah masih bisa diampuni dosanya? Itu dulu. Menurut Al-Quranul Karim, bisa nggak? Kalau di versi Islam aku tak tahu tuh Bang Zuma. Nah, orang kafir itu Yahudi, Nasrani, atau orang zalim yang ada di antara kedua kelompok ini, ketika mereka mati sudah ditetapkan sebagai warga tetap penghuni neraka jahanam. Itu jelas itu. Sedangkan umat Islam ketika mati membawa dosa, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Mana dalilnya? Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Orang Islam ketika mati beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan kebajikan, niscaya dia dosa-dosanya dihapuskan seluruhnya. Lalu apalagi kalau sudah dosa dihapuskan, dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana dengan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani? Karena neraka itu tempatnya dosa, penghuninya adalah Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang zalim, Kristen, orang-orang kafir di dalamnya, maka dia bersama dengan dosa-dosa itu dilebur di sana. Itu maksudnya dalil itu. Anda menanggung dosa Anda sendiri. Yang salah
kalau orang-orang kafir masuk ke surga, berhenti, jangan ke surga dulu. Kenapa? Kau keluar neraka dulu nih, bawa dosanya orang Islam dulu ke sana. Kau disiksa di sana. Itu yang salah. Tapi faktanya orang-orang kafir sudah ditetapkan masuk neraka. Dosa tempatnya di neraka. Apa buktinya? Anda baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka kamu memang mati, tubuhmu memang mati karena dosa. Orang yang mati karena dosa di mana perginya? Neraka. Jadi kalian itu memang sudah di neraka satu paket. Sedangkan umat Islam itu paketnya di surga, tapi ada dosanya. Maka dosanya dilemparkan ke neraka. Siapa yang ada di sana? Orang-orang kafir. Itu maksudnya hadis itu. Jadi Bang Zuma, orang Islam yang bawa dosa sebesar gunung tu dibebankan dosanya itu pada orang lain, jadi dia masuk syurga sebab dia orang Muslim. Kan diampuni. Kan dalil saya sudah bacakan tadi. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah. Itu jelas dalilnya. Orang Islam ketika dia mati pada mahsyar nanti, ketika dia hidup di dunia, dia beriman kepada Allah, tidak menduakan Allah, mengerjakan amalan saleh, mati mereka membawa dosa, Allah hapuskan dosa-dosanya, kan? Dihapuskan dosa-dosanya. Tapi Bang Zuma, di Islam kan konsisten, kalau Tuhan mau mengampunkan, kenapa dia membebankan kepada orang lain? Kan dia boleh saja ampunkan. Kan diampunkan dosanya, diampuni kan? Diampunkan sajalah Nah, Bang Zuma. sekarang kalau umat Islam diampuni dosanya, dengar, kalau umat Islam sudah diampuni dosanya, masih ada nggak dosanya umat Islam? Masih ada nggak? Ulang-ulang. Kalau umat Islam sudah diampuni dosa-dosanya oleh pencipta langit dan bumi, masih ada nggak dosanya setelah diampuni? Kalau sudah diampuni, sudah tak ada lagi lah. Tak ada lagi, berarti umat Islam sudah bebas dari dosa. Nah, kalau pencipta langit dan bumi mau membebankan dosa yang dihapusnya itu diberikan kepada penghuni neraka, ada nggak yang bisa melarang? Tak bisa yang melarang, tapi nggak bisa, dia itu derita lu. Makanya kalau lu nggak mau diberikan upah dosa, yang maha adil itu. Lah, adil dong, kan neraka tempat dosa. Neraka tempat dosa. Penghuni neraka siapa? Penghuni neraka siapa? Orang kafir. Maka yang diberikan dosa-dosa ini ke neraka, siapa yang ada di sana? Ya orang kafir. Begitu saudaraku. Ya Bang Zuma, tapi aku tak puas dengan jawaban kau tuh Bang Zuma. Kenapa nggak puas? Kenapa Anda harus puas? Derita lu, siapa suruh jadi kafir? Kan itu jawaban saya. Umat Islam itu dijamin surga. Tapi tidak ada yang bisa menjamin umat Islam untuk tidak melakukan dosa. Sehingga pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa-dosa umat Islam itu. Itu hak Allah, itu hak pencipta. Mau menghapuskan mau tidak, itu haknya. Nah sekarang, di samping umat Islam itu ada orang-orang kafir yang justru menyembah kepada sesamanya makhluk. Sudah datang kepadanya ajaran Nabi Musa, meskipun hanya terjemahan. Sudah datang kepadanya ajaran Nabi Isa, meskipun hanya terjemahan. Sudah datang padanya Al-Quranul Karim, masih tetap saja memperbodoh diri menyembah makhluk. Apa hukuman bagi mereka? Neraka jahanam. Terus kenapa keberatan? Saya kan sudah masuk neraka, Pak. Terus kenapa dikasih beban lagi? Tidak, kamu sudah di neraka. Kamu sudah ada di neraka, sudah ditugaskan kalian untuk di neraka. Sesuai dengan perbuatan kalian di bumi, tidak menyembah kepada pencipta, menyembah kepada ciptaan. Maka neraka tempatnya dosa. Ini tak kasih dalil. Sebenarnya, umat Islam ketika nanti masuk surga itu mendapatkan dua surga. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Kenapa umat Islam mendapatkan dua surga? Karena surganya orang-orang kafir tidak terisi. Allah itu adil. Allah sudah menyiapkan surga untuk orang kalian semua. Seluruh hamba yang telah dicipta oleh Allah disiapkan kapling surga.
Tapi karena ketika kalian hidup di dunia memilih masuk neraka, maka kaplingmu kosong, maka kapling kosongmu itu diberikan kepada kami umat Islam. Begitu juga neraka. Neraka juga dicipta untuk seluruh umat manusia. Tapi karena di antara mereka ada yang beriman kepada Allah, maka kapling nerakanya kosong. Maka orang-orang kafir diberikan kemudian 2 kali lipat berganda neraka itu. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Araf ayat 38. Orang-orang kafir mendapatkan 2 kali lipat. Qala likulli di'afun walakin la ta'alamun. Allah kemudian berfirman, masing-masing mereka mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Berlipat ganda, kenapa? Karena yang tadinya ada neraka disiapkan untuk orang-orang seluruhnya, namun sebagian beriman, maka kosong kaplingnya. Maka diisilah mereka, kapling-kapling ini, oleh orang-orang kafir. Kamu punya kaplingan di surga? Punya. Hari ini kalau kamu menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kaplingmu kamu isi sendiri di surga. Nerakamu kosong, berikan kepada orang yang makan babi. Sesuai dengan Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang membakar seluruh manusia pemakan babi dan pemakan balau tikus. Tuh, dalil. Walaupun dia penjahat, Bang Zuma, walaupun dia penjahat tapi dia Islam, dia masuk syurga. Macam tu. Dengarkan ayat yang saya sajikan kepada saudara. Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taqabun. Orang Islam nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, hari di mana dosa-dosa diungkapkan. Ketika yang Anda sebutkan penjahat tadi beriman kepada Allah, artinya apa? Dia jahat, tapi dia menyesali perbuatannya. Dia melakukan kejahatan, tapi dia menyesal melakukan perbuatan itu. Dia tahu itu salah dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Kalau dia jatuh lagi, dia berusaha untuk bertaubat dan menyesali perbuatan itu. Itulah yang disebut orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman itu yang menyembah makhluk. Sudah tahu ada Tuhan yang tidak yang maha kuasa, yang tidak memiliki kelemahan, malah menyembah kepada makhluk. Ini orang zalim. Kalau orang melakukan kejahatan tapi tidak menduakan Allah karena kelemahan, ya Rabb, ampuni aku ya Rabb. Aku berdosa, aku tak berdaya. Anakku mau sekolah, istriku mau makan, aku lapar, terpaksa ya Rabb, ampuni aku. Berbuat jahat, tapi dia menyesali. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Allah punya hak kemudian untuk mengampuni. Tidak ada yang bisa melarang itu. Tapi kalau Allah itu tidak disembah, Allah itu maha pencemburu. Makanya dikatakan dalam ajaran Nabi Musa, jangan ada ilah lain selain aku. Jangan ada ilah lain selain daripada aku. Karena dosa mengilahkan selain daripada aku tidak aku ampuni. Dosa-dosa yang lain aku ampuni, tapi dosa mengilahkan selain aku tidak aku ampuni. Maka usaha iblis apa? Usaha iblis agar manusia menyembah kepada selain Tuhan. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi iblis datang memakai nama Yesus Kristus agar banyak orang menyembah Yesus Kristus, agar disesatkan orang banyak ini. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Maka ketika Anda bertanya tentang hal tersebut, orang-orang kafir itu memang sudah di neraka tempatnya. Yang bermasalah adalah ketika dosa Anda ditebus sama orang lain di bumi, padahal Anda masih bisa bertobat. Sekarang saya tanya kepada saudara nih, kira-kira kalau Yesus itu tidak mati di salib, lantas Anda kemudian bertobat kepada pencipta langit dan bumi, apakah dosa Anda dihapuskan tanpa penyaliban? Jawab. Kalau di Kristen, Anda berbuat dosa tidak ada langit yang dan macam bumi. tu, Bang Zuma. Wahai Aku Tuhan pun tak berapa yang pandai maha lah, Bang Zuma, melihat, sebenarnya. yang maha Dia jawab. mendengar, aku tak bisa melihatmu, aku tak bisa mendengarmu, tapi aku yakin Kau yang menciptakan aku bisa melihatku dan bisa mendengarkan. Dengarkan. Aku bertobat dari dosa-dosaku.
Kira-kira dosamu diampuni enggak sama Tuhan? Yakin? Yakin? Aku bacakan dalilnya di dalam kitab Tawarik, 2 Tawarik 7 nomor 14. Dengarkan, saya bacakan dalilnya. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya, dari kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka aku mendengarkan dia dari surga dan mengampuni dosanya dari surga. Tuh ada dalilnya. Berarti tanpa Yesus menebus dosa kamu, kamu bisa dengan Tuhan langsung berdoa. Ngapain pakai perantara? Di dunia ini kamu masih punya kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tengoklah aku dengan ketidakberdayaanku ini, dengan kelemahanku ini. Aku melakukan dosa. Ampuni aku ya Tuhan, beri aku petunjuk. Dosamu diampuni enggak? Sesuai dengan 2 Tawarik 7:14 diampuni enggak? Diampuni. Terus ngapain kok dosa-dosamu kau kasih ke orang? Hah? Ngapain dosa-dosamu ditanggung anak orang? Padahal itu hadiah dari si bilis is. Kau cuman ditipu daya, dosamu sudah diampuni sama ini loh. Kamu sembah dia ya. Kalau begitu orang Yahudi kenapa nggak nyembah kambing? Orang Yahudi kenapa nggak nyembah domba? Sementara dosa mereka ditebus dengan domba, dosa mereka ditebus dengan sapi, dengan lembu. Kenapa mereka tidak menyembah lembu itu? Sementara lembu yang menebus dosa mereka. Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan dosa, penebus dosa, binatang penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Nah, dosa mereka dihapuskan dengan binatang itu. Kenapa mereka tidak menjadikan binatang-binatang itu sebagai pahlawan atau sebagai Tuhan? Kenapa? Bukan gitu, Bang Zuma, cara pikirnya, Bang. Sekarang Yesus mati menebus dosamu kan? Menghapus dosa manusia. Manusia menghapus dosa. Udah ketuk layar banyak, Kakak Yortri. Nah, semangat teman-teman. Sudah ya teman-teman. Wow, kita tutup dulu warungnya guys. Nah, semangat. Kalian keren. Kalian luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian keren, kalian luar biasa teman-teman. Teman-teman yang baru datang nih, yang mau tampil di panggungnya Nanau, kita tampilkan lagi. Yang sudah ketuk layar banyak, sudah posting VT belum hari ini? Ngajol si Nanau teh keluar. Sok isinya pami ngajol pasti ke rumah nu kenal gitu. Kakak Balungan, welcome. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Kalian luar biasa. Semangat semua. Ini Bang Erwin, Kak Ajam, sareng sahadeunya tadi teu aya deui duanana. Kalian keren, kalian luar biasa. Yang sudah ketuk layar banyak, boleh? Boleh. Angga, Karifa, welcome.
Semangat guys. Nah, betul, kalian luar biasa. Teman-teman, ini yang mau berpartisipasi, Masya Allah, tabarakallah. Yang mau berpartisipasi di acara Live Fest 2025, caranya kalian bisa dengan cara voting aja ya. Nah, votingnya ada nggak? Abang, votingin dulu. Nah, di sini, Abah, Atos, Bang Akyar, Kak Denva, Kak Bundet, Ayah Husni, Kak B, boleh. Gak apa-apa, ini cuma memeriahkan aja. Ya, Kak Indah, welcome. Wow, semakin kesini semakin susah untuk menaik guys, gak apa-apa. Ingat-ingat pesan Abah, jangan dikejar. Mau nanti kayak di sintre. Nah, terus ayo mau bener nggak mulai ya. Waalaikumsalam Kakak Arek, welcome. Bener nggak? Bener dong ya. Nah, kita harus nurut sama ini. Dah dijantan. Waalaikumsalam. Oh iya gimana? Atau Sabah jajab Ambuna atau Sacan. Ya Allah keren tuh. Yes bah. Siapa tahu di sini semua seperti Abah ya jejaknya ya. Nah, Abi udah Abi. Jejaknya seperti Abah yang family man. Leres nyarius nah. Salahnya family ya. Ya, Sabtu Minggu itu tidak bisa diganggu buat Ambu tercinta dan anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi iraha tuh bah nya pidoan abah. Aduh, ayo sok dah teman-teman ya. Nah, waalaikumsalam. Allah cina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian keren. Iya daripada iya eta martabak kumaha jika nuju obo tuh ka martabakna. Buat amat apaleun abah pokona ieu mah beriga murang kali abah leres da ieu abah salaras nama abah ih. Geura abah kayak geus teu ngartosna urang duaannya. Da orang doa nongkrong nu ngartosna eta mah ngartoseun. Ya Allah ya Robi, kalian keren, kalian luar biasa, Masya Allah tabarakallah. Salit deh bah, pasian baru. Saudara malah komen saudaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balonku ada 5. Yes bah. Semangat atau sering saya jejapna atau semerenya atau wengi kieu mah. Kelihatan lagi senang banget nggak Bang Samsu? Aku tuh lagi bingung ini. Musiknya nggak keluar jadi ini tuh kadang-kadang sensi gitu TikTok tuh daripada sensi yang mendingan mah ngobrol ngalir ngidul ya guys. Nah, betul nggak? Setuju nggak? Setuju lah ya. Wow, Masya Allah tabarakallah. Ai, maka jam kamana wae. Nah, iya nah tersesah jam. Waalaikumsalam. Gimana terus bade reng saya Gusti. Tuh udah. Ieu teh ka mana wae ieu teh? Akang. Ieu ka mana wae? Aduh, Masya Allah tadi tes udah di itu ya. Jika nama kita tengah terus Sunda ini. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Husni izin sebentar ya Ayah Husni ya. Waalaikumsalam. Semangat teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Kalian keren, kalian luar biasa. Sebentar jangan Ayah Husni dong. Duduk Ayah Husni, kejantan. Yang sudah ketuk layar banyak. Ngomong dewek teh apa? Nggak ngerti. Saya? Apa kak? Ayah Husni, welcome. Semangat kayaknya Ayah Husninya lagi tidur ini weh.
Waalaikumsalam. Iya betul, semoga roomnya bermanfaat. So tebar rencangan deh ngobrol ih. Nuju sarang rambut sepada saya picariosan gitu teh. Siun ya, oke tegara siun kena aya nu ngalangkung surat cinta bah. Mending anu mun surat cintana leres surat cinta. Mau ngarencangan ya teh. Pak RW, kedap deui salit deui. Aduh, meninya genep menit deui. Rencangan ngobrol we atuh. Nuju malam mingguan. Ya anak karena wife-nya nya tuh udah aya bade ka saha deui ka jalmi mah anu aya mah ke ngagenggeik deui na bantal. Alaras. Nuju sarang barudak sarang ambu.